Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kali ini, saya akan membahas topik seputar pembentukan Cortex Administration System yang menghasilkan sebuah sistem yang berantakan. Jika merujuk pada artikel berita yang ditulis oleh inilah.com dengan judul Setoran Pajak Jeblok hingga aplikasi Cortex berantakan, saatnya bos pajak Suryo Utomo mundur. Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, menyoroti jebloknya kinerja Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah kepemimpinan Suryo Utomo. Huda menyebut jebloknya setoran pajak, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang kontroversi serta kegagalan implementasi Cortex merupakan bukti ketidakmampuan DJP dalam mengelola sistem perpajakan secara optimal. Saya merasa Suryo Utomo sudah terlalu lama menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Selama masa jabatannya, saya tidak melihat adanya prestasi atau kinerja yang baik, terutama pada tahun 2024, kata Huda kepada inilah.com. Tentunya dari pernyataan di atas, perlu kita sadari, Cortex Administration System dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kemudian transparansi, akurasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan, memudahkan mencari data, dan untuk memudahkan dalam mencari penerima negara tentunya. Jika mengacu kepada artikel berita yang disampaikan oleh theconversation.com, implementasi Cortex diharapkan dapat memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah ada dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama seperti pendaftaran wajib pajak, kemudian pelaporan SPT, dan pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan juga penagihan. Memang, kata Huda, periode tahun 2020 hingga 2021 pada saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, capaian penerimaan pajak cukup tinggi. Kemudian di tahun berikutnya, yakni pada tahun 2022, setoran pajak masuk ke kas negara bisa melampaui target dengan klaim pencapaian 111% dari target. Namun, faktor utamanya adalah baseline target yang cukup rendah. Selain itu, pada 2022, terjadi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11%. Apakah ada upaya lebih? Tidak ada, kata Huda. Selain itu juga, Huda menyoroti program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dibungkus dengan program pengungkapan sukarela atau PPS. Program ini seolah memberikan diskon kepada pengemplang pajak yang seharusnya membayar penuh. Sebelum lanjut pada pembahasan secara mendalam, yang perlu kita pahami terlebih dahulu setidaknya sedikit mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu tax amnesty atau pengampunan pajak? Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan dalam SPT atau surat pemberitahuan tahunan dan melunasi pajak terutang dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan sanksi yang berlaku jika ditemukan dalam pemeriksaan pajak. Terdapat tujuan dari adanya tax amnesty, diantaranya yaitu yang pertama, untuk memperluas basis pajak. Dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan memperluas basis pajak. Kemudian yang kedua, meningkatkan penerimaan negara. Melalui pembayaran pajak atas harta yang diungkapkan, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki sistem perpajakan. Tax amnesty diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan yang lebih baik dan transparan tentunya. Dari hal dan juga tujuan-tujuan adanya sistem penerimaan tax amnesty, tentunya terdapat resiko besar yang akan menjadi catatan-catatan. Misalnya, yang pertama yaitu moral hazard. Tax amnesty dapat memicu perilaku moral hazard, di mana wajib pajak cenderung menunda pelaporan pajak dengan harapan akan ada program tax amnesty di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian, keadilan. Program tax amnesty dapat dianggap tidak adil bagi wajib pajak yang telah taat dalam pembayaran pajak. Dan yang ketiga, yaitu pencucian uang. Ada potensi di mana program tax amnesty digunakan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana. Kemudian selanjutnya, Huda mengungkapkan bahwa program ini serasa mengampuni pengemplang pajak yang seharusnya membayar, ternyata diberikan diskon. Kemudian, pada tahun 2024, penerimaan pajak kembali memburuk. Realisasi penerimaan hanya 97,2% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada tahun 2024. Penerimaan pajak sementara tercatat sebesar 1.932,4 miliar rupiah, lebih rendah dari target APBN tahun 2024 yang ditetapkan
ditetapkan yaitu sebesar 1.988,9 miliar rupiah. Pertumbuhannya secara tahunan atau year on year hanya 3,5%, anjlok dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2023 yang mencapai 8,8%. Pertumbuhan pajak 3,5% ini bahkan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan natural perpajakan yang dihitung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu 6,57% katanya. Artinya, Kementerian Keuangan tidak menghimpun penerimaan pajak secara optimal, sehingga pendapatan negara justru dipotong oleh kenaikan dana hibah, sambung Huda. Dari artikel berita yang dipaparkan oleh Kompas.com, menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan kritik Bank Dunia atau World Bank kepada Indonesia dalam kinerja penerimaan pajak. Luhut bilang, Bank Dunia bahkan menyamakan Indonesia dengan Nigeria karena buruk dalam melakukan pemungutan pajak dari rakyat, sehingga penerimaan pajak menjadi tidak maksimal. World Bank itu kritik kita bahwa kita salah satu negara yang mengkolek pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria, ujarnya. Persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian ialah permasalahan aplikasi Cortex, yang merupakan bagian dari investasi digital pemerintah dengan nilai mencapai 1,3 triliun rupiah. Padahal sudah menggunakan tim yang proper, tapi dari sisi teknologi dan jaringan sistem yang sangat jauh di bawah standar. Belum lagi untuk gaji tim khusus internal DJP yang bertanggung jawab dengan Cortex, ucapnya. Huda menegaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan aplikasi tersebut harus diminta pertanggungjawaban secara rinci, mulai dari proses pemilihan pemenang tender hingga penggunaan sumber daya manusia yang terlibat, yang harus diaudit secara khusus. Maka, apabila terbukti adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan, dapat dikaitkan dengan sanksi yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun, dan denda paling sedikit yaitu sebesar 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian dalam pasal 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun, dan atau denda paling sedikit yaitu sebesar 50 juta rupiah dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Bagi Suryo Utomo, pertanggungjawabannya adalah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak, pungkas Huda. Terkait banyaknya keluhan dari wajib pajak atas berbagai kendala saat mengakses Cortex, Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu, Suryo Utomo, menyebutnya sebagai masa transisi. Dia bilang, wajib pajak tidak perlu khawatir jika ada keterlambatan atas penerbitan faktur karena terkendala Cortex. Kekhawatiran pengenaan sanksi masa transisi juga kami terapkan. Jadi masyarakat wajib pajak tidak perlu khawatir apabila dalam implementasi ini mungkin ada keterlambatan penerbitan faktur, ujar Suryo dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta. Dari hal tersebut, cukup menimbulkan kerugian yang besar untuk wajib pajak, sehingga wajib pajak terancam untuk terkena sanksi administratif atau denda sebesar 1% dari omsetnya. Sementara itu, salah satu tujuan dibentuknya Cortex Administration System yaitu untuk mempermudah wajib pajak dalam mengurus segala keperluan administrasi perpajakan. Terhadap keluhan dari masyarakat dan stakeholder terkait, Suryo Utomo memastikan pihaknya terus memonitor dan memantau serta menyelesaikan masalah yang muncul. Kami terus memonitor dan pantau selesaikan masalah yang muncul saat interaksi para pelaku dengan sistem yang coba kami luncurkan 1 Januari kemarin, ujar Suryo. Kemudian, melalui artikel berita yang disampaikan oleh inilah.com, solusi IOP Enigma dengan nilai 0,2% dari sistem Cortex mampu memberikan layanan pendampingan implementasi selama 1 tahun dan program change management lebih efektif serta menjamin update mayor selama 2 tahun. Kemudian sedikit informasi juga yang harus kita ketahui mengenai IOP Enigma. IOP Enigma adalah Intelligent Operation Platform yang dikembangkan oleh PT Enigma Solusi Negeri. IOP Enigma merupakan sebuah
sebuah platform yang dapat membantu untuk mewujudkan smart city atau kota pintar. Di dalam website PT Enigma Solusi Negeri ditambahkan mengenai pengertian dari IoP Enigma, di mana pengertiannya yaitu untuk membantu semua level stakeholder dalam organisasi untuk mengekstraksi, mengelola, dan menyuguhkan makna dari berbagai macam sumber data yang melahirkan ruang kolaboratif digital untuk bekerja dengan konsep berbagi pakai data pada perangkat multiplatform. Mungkin sekian dulu berita dan informasi yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan terhadap kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.